Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di The Rahman's Garage. Kali ini kita mau review salah satu stok unit yang ada di The Rahman's Garage. Seperti teman-teman bisa lihat, unitnya ada di depan kita. Ini unit Mercedes pertama kita ya di The Rahman's Garage, C200 W202 tahun 1996. Transmisi manual, trimnya ini yang trim klasik ya, gitu. Jadi ini merupakan tipe Mercedes yang compact ya pada zamannya ya. Seri C itu memang identik dengan sedan yang compact, kan ada seri C, seri E, seri S ya. Nah ini small sedannya lah gitulah dari Mercedes. Nah untuk unit kita ini kebetulan warnanya Avantgarde Blue ya, plat AB Jogja, pajak hidup, surat lengkap. Nah untuk mobil ini sendiri ditawarkan dengan harga di angka 55 juta. Jadi nanti buat teman-teman yang minat bisa langsung WhatsApp ke kita atau DM kita di Instagram ataupun komen di kolom video YouTube ini ya. Nah udah ada beberapa sentuhan yang kita lakukan di unit ini. Yang pertama adalah kalau bisa dilihat di sini kita mengubah velgnya dari velg standarnya kaleng dengan dop ya. Menggunakan replika dari Brabus ring 18, depan belakang lebarnya belang ya. Dan ini meskipun sudah dipendekin seperti ini, dia masih tetap nyaman ya, khasnya Mercedes lah gitu. Nah lalu kemudian untuk sein kita sudah ganti menggunakan yang US versionnya. Nah jadi untuk tampilan muka W202 C200 seperti ini. Jadi dia ini masih kaca lampu depannya. Dia modelnya masih kaca, lalu kemudian ada sentuhan chrome di grill, lalu kemudian logo Mercedesnya di sini. Ya, ini yang bikin jadi apa? Nambah wibawanya lah ya gitu. Emblem Mercedes di atas kap ini udah ciri khas sekali gitu. Dan dia karena ini trim klasik ya, jadi bempernya tidak ada aksesoris chrome-chroman, jadi dia full black seperti ini. Ya kalau yang tipe elegance tuh ya, dia di bempernya ada list chrome ya, gitu. Dan dia tidak ada fog lamp di bawah ya, karena fog lampnya dia jadi satu di sini. Oke. Nah lalu kita ke samping. Kalau kita lihat dari samping, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, dan dia cukup simple ya kalau yang trim klasik ini. Jadi list-listnya juga semua hitam, tidak ada sentuhan chrome ya. Lalu kalau kita lihat dari belakang, dia tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk eksterior cukup fresh ini unit yang ada di kita. Untuk lampu belakang sendiri ini kan yang belum facelift ya. Jadi dia untuk seinnya warna kuning dengan lampu bentuk segitiga seperti ini. Nah kayaknya mungkin Lancer CK itu terinspirasi dari sini kalau menurut saya, kayaknya lampu belakangnya gitu ya. Jadi bentuknya segitiga seperti ini. Nah lalu kemudian tangki bensin biasa sebelah kanan, logo Mercedes di sebelah sini ya. Jadi ini kan trim C200 ya, ini emblem C200 nya. Lalu kemudian knalpot di sini ya masih knalpot bawaan standarnya. Oke. Nah lalu handle pintu dia tidak sewarna bodi ya, dia warna hitam, depan belakang sama. Lalu kemudian untuk spionnya sendiri ini sayangnya dia modelnya tidak bisa dilipat ya, dia cuma bisa nekuk-nekuk seperti ini aja nih, gitu. Ya. Wiper satu di tengah, khasnya Mercedes-Benz. Ya, jadi ya, kurang lebih seperti itu kalau dari sisi luar. Nanti kita lihat dalamnya ya. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam kabin mobil Mercedes-Benz C200 W202 ini. Nah, jadi ini karena trim yang klasik ya, jadi all black, tidak ada ornamen-ornamen wood panel. Ya, cuma ini setahu saya kalau yang tipe klasik itu dia joknya fabric ya. Ini kemungkinan dia sudah di upgrade ke yang versi elegance, dan juga di door trimnya ini juga sudah dilapisi oleh kulit ya. Nah
untuk di W202 ini ada beberapa hal mungkin buat teman-teman yang baru pakai Mercy ya. Jadi ada hal-hal yang unik lah menurut saya. Pertama, pengaturan lampunya ada di sini ya. Jadi lampu senja, nyalain lampu besar itu di sini. Lalu kemudian di sini ada headlamp levelingnya ya, yang ini. Oke. Jadi itu nanti bisa naik turun gitulah ya untuk arah pencahayaan lampunya. Lalu kemudian instrumen klasternya juga cukup sederhana. Jadi di sini ada RPM, lalu kemudian penunjuk kecepatan, bensin sini ya, meteran bensin. Lalu kemudian di sini indikator temperatur. Lalu kemudian dia untuk jamnya itu dia ada di sini ya. Nah, jamnya ada di sini. Ini pengaturan jamnya yang ini, tuas yang ini. Jadi kalau ngatur menitnya ini ditarik lalu kemudian diputar searah jarum jam. Kalau untuk ngatur jamnya ini ditarik, diputar berlawanan arah jarum jam. Dan ini untuk mereset odometernya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian di konsol tengah di sini juga cukup sederhana. Sebetulnya nggak beda-beda jauh ya dengan W124 ya dan W210. Jadi layout dashboardnya itu hampir sama semua sebetulnya. Peletakan tombolnya juga semua hampir sama. Jadi untuk AC-nya di sini, pengaturan arah semburannya di sini, ini untuk pengaturan suhunya ya. Di sini ada hazard, central lock, headrest, lalu kemudian defogger ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk interiornya. Lalu kemudian karena ini trim yang klasik, jadi kita nggak dapet armrest. Nah, tapi di sini sebagai penggantinya ada tempat penyimpanan yang cukup besar ya. Ini sangat berguna sekali untuk menyimpan barang-barangnya teman-teman di sini. Bisa handphone, bisa seperti saya ini nyaruh kacamata dan lain-lain di sini. Ya, jadi ini cukup fungsional lah. Jadi storage-nya cukup banyak karena di sini juga akan ada storage lagi. Lalu kemudian di sini ada asbak. Lalu kemudian power window, 4 tombol di sini. Ya, lalu kemudian di sini juga ada pengaturan child lock-nya. Lalu ini untuk electric mirror-nya ya. Jadi kalau mau setel yang kiri putar ke kiri, setel yang kanan putar yang kanan. Dia modelnya model joystick kayak di Peugeot 306 yang N5. Nah, lalu kemudian yang unik di sini juga di Mercedes adalah tidak adanya rem tangan di sini ya, atau parking brake. Jadi parking brake-nya itu adanya di sini ya. Jadi diinjak ini ya untuk parking brake-nya. Nah, nanti untuk rilisnya itu dengan menarik tuas yang ada di sini. Jadi ini tinggal ditarik aja ya. Cuman ini karena bahannya plastik, jadi teman-teman harus hati-hati sekali ya, jangan kasar lah gitu narik parking brake-nya. Oke. Lalu kemudian di sini ada lampu kabin. Lalu kemudian ini setelan day night view-nya ya, sun visor ya seperti ini. Udah ada kacanya. Lalu kemudian di sini juga ada kacanya ya, pegangan tangan sama kiri kanan, kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba duduk di belakang. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tampilan dashboardnya kalau dari penumpang belakang ya, seperti ini tampilan dashboardnya. Nah, terus kemudian kita duduk di belakang di sini cukup nyaman ya. Ini kaki saya masih bisa selonjoran. Cuma ini sayangnya saya nggak tahu apakah hanya di trim klasik saja atau di trim yang lain juga sama. Tapi di sini tidak ada penyimpanan ya. Biasanya kan di belakang kursi ada saku penyimpanan, ini nggak ada. Gitu. Lalu kemudian tombol power window sisi penumpang ada di sini. Ini yang sisi kiri ada di sini ya. Dan kita ini karena tipe klasik juga, ini jadinya tidak ada armrestnya. Harusnya kan ini ada armrestnya ya kalau yang tipe elegance gitu ya. Ini sorry berantakan, saya baru pulang kerja juga ya, jadi masih banyak barang-barang di sini. Nah, jadi tapi overall sih duduk di belakang cukup nyaman, sandarannya empuk, enak. Lalu kemudian visibilitas juga jendela luas ya. Dan
dan karena ini rear wheel drive, nah ini jadi di sini ada tunneling seperti ini, ada tonjolan seperti ini gitu ya. Jadi kalau buat yang duduk di tengah di sini ya kakinya jadi harus jagegang gitu ya kalau bahasa Perancisnya gitu. Jadi karena ada tunnel ini gitu ya, kurang lebih seperti itu kalau rasanya duduk di belakang. Ya overall nyaman ya gitu untuk duduk di sebagai penumpang. Sekarang kita akan bahas untuk bagasinya ya. Ini amazingly bagasinya gede ya, tuh ya, itu dus segede gitu aja masuk. Ini kebetulan kita baru ganti kondensor AC ya, jadi ini dus kondensor AC bekasnya. Jadi dus sebesar ini pun masuk gitu di bagasinya. Jadi kalau untuk penyimpanan, jadi kalau misalkan teman-teman berencana mau beli mobil ini buat dipakai sekeluarga gitu ya, ya tentunya maksimal 5 orang lah ya. Itu untuk bawa-bawa barang di sini masih sangat bisa diandalkan ya, ini karena bagasinya gede banget, asli gede banget ya, gede banget ini bagasinya tuh ya. Oke, nah ini kita akan tutup bagasinya. Oke ya, jadi gede ya bagasinya gitu, amazingly gitu, sedan sekecil ini gitu bagasinya besar ya. Oke, sekarang kita lihat ruang mesinnya. Oke, nah ini jadi mesin dari Mercedes-Benz C200 W202 ini ya, jadi cukup padat ya mesinnya. Di sini ada modul ABS-nya, ini reservoir wiper, lalu kemudian throttle bodinya di situ, di sini filternya, di sini reservoir air, lalu kemudian fuse box-nya di sini ya. Oke, di sini fuse box-nya. Lalu kemudian untuk oli power steering di sini ya. Ini oli power steering di sini. Lalu kemudian di situ untuk oli remnya. Untuk kipasnya sendiri, ini kipasnya ada 3 ya. Jadi kipasnya satu yang gede di sini, yang ini. Lalu kemudian 2 di depan di balik dari grill ini. Ya. Nah jadi layout ruang mesinnya kurang lebih seperti ini. Oke, satu hal lagi yang unik di Mercedes-Benz, yaitu ini buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali punya Mercedes-Benz, mau punya Mercedes-Benz ya. Nah, untuk gigi mundurnya ini kan di sini ya, gitu. Jadi ini caranya nggak bisa langsung geser ke kiri terus ke belakang. Ini pasti masuknya ke gigi 2. Jadi teman-teman harus angkat dulu, geser, baru ke belakang. Nah, ini kita baru masuk gigi mundur gitu. Ya, jadi ini hal lain yang unik lah dari Mercedes-Benz begitu. Oke, ya di unit ini juga kita sudah lakukan beberapa peremajaan ya. Jadi ada beberapa item yang kita remajakan. Pertama adalah perangkat AC. Perangkat AC itu yang kita remajakan, kompresornya kita ganti baru, kondensor kita ganti baru. Lalu kemudian juga dari sisi sektor kaki-kaki, shock breaker belakang kita ganti baru. Untuk kaki-kaki depan penggantian karet-karet, lalu kemudian oli mesin tentunya kita baru ganti beserta dengan filter olinya. Yang lainnya sisa dari PR-nya ya yang minor-minor aja, tinggal ini sih vacuum headrest belakang yang belum kita perbaiki gitu. Jadi kalau teman-teman pengen terima beres boleh, ataupun juga mau nanti diberesin sendiri silahkan. Biaya perbaikan harusnya tidak terlalu besar ya untuk perbaikan vacuum headrest belakang. Oke. Jadi untuk impresi berkendara sendiri, Mercedes-Benz C200 W202 ini dia karakter mesinnya smooth ya. Jadi akselerasinya itu halus gitu ya. Jadi nggak bisa dibejek-bejek gitu. Jadi mainnya memang diurut lah gitu gasnya ya. Nah, terus juga dengan tipe akselerasi seperti itu, jadi mobil ini sangat cocok sekali sebetulnya buat cruising ya. Jadi bukan buat geber-geberan di jalan lah kalau saya rasa sih gitu. Putaran atasnya sangat berisi sekali, cuma memang putaran bawahnya kalau menurut saya sih agak kurang gitu ya. Kalau misalkan contoh dibandingkan dengan Peugeot 405 yang kita punya, yang saya sering pakai gitu. Jadi kalau di Peugeot 405 itu putaran bawahnya bagus ya
gitu. Kalau ini putaran bawahnya emang agak kurang gitu. Nah terus hal lainnya lagi dia dari sisi kekedapan kabin ya, kita berkendara seperti ini lalu lintas padat ini amazingly sangat kedap sekali ya. Mercedes-Benz lah tentunya, pasti saya rasa build quality-nya cukup bagus terkait peredaman gitu ya, meskipun ini seri C ya, tapi amazingly kekedapan kabinnya sangat bagus, bahkan dibandingkan dengan beberapa stok mobil Eropa yang kita pernah punya ya, baik dari seri Volvo maupun seri Peugeot gitu ya. Mungkin kalau dengan Volvo mungkin mirip-mirip ini kali ya kekedapan kabinnya. Waktu itu kita sempat punya Volvo 960 Royal, itu juga bagus sekali kekedapan kabinnya. Nah, ini kurang lebih sama lah, mirip seperti itu ya. Jadi suara-suara di luar nih nggak masuk ke kabin terlalu ini gitu ya, terlalu keras gitu. Dan juga untuk suspensinya ini meskipun sudah dipendekin ya, jadi kayak lewat speed bump seperti ini tidak terlalu tidak terlalu terasa gitu ya. Kalau dibandingkan dengan kayak mobil Jepang, kalau kita ceperin waduh udah ampun-ampunan dah gitu ya. Jadi suspensinya juga oke. Terus kemudian untuk bermanuver ya, karena size mobil ini kan nggak besar ya, seri C ini kalau dibandingkan seri E atau bahkan seri S ya, yang sangat besar sekali, karena itu kan sudah masuknya luxury ya. Nah jadi untuk bermanuver dipakai di perkotaan cukup enak gitu ya, cukup enak karena ringkas gitu dari sisi ukurannya tadi gitu. Jadi kalau untuk dipakai harian sangat cocok sekali sih kalau menurut saya gitu ya. Untuk dipakai harian ini sangat reliable lah, bisa diandalkan gitu untuk dipakai harian. Nah lalu konsumsi BBM ya, konsumsi BBM juga ini nggak boros-boros amat lah, maksud saya untuk mobil 2000 cc ya masih sewajarnya konsumsi BBM mesin 2000 cc gitu ya. Ini saya dalam kota itu masih bisa dapat sekitar 19 gitu ya, tapi tergantung kaki lah tentunya ya. Dan juga kalau luar kotaan masih bisa masuk di 110, 111 ini, tapi saya pakainya Pertamax ya, ini saya pakainya Pertamax gitu. Nah jadi ya untuk harga di kisaran 50 jutaan oke lah gitu ya, bisa jadi opsi untuk teman-teman yang pengen punya mobil Eropa tahun 90-an yang perawatannya juga mudah, spare partnya banyak. Oh ya, ini kode mesinnya M1111 ya, dia 2000 cc karena ini kan C200 ya, jadi ada C180, C200, C230 gitu, C240, dan ada tipe kompresor dan non kompresor ya. Jadi untuk W202 itu memang ditawarkan dengan berbagai varian mesin gitu ya. Nah jadi itu sih kalau menurut saya ini cukup worth it lah untuk dimiliki di tahun 2025 dengan kondisi ini. Kilometernya ya untuk mobil tahun 96 ya, kilometernya baru sekitar 140 ribuan ya, termasuk low gitu ya kalau menurut saya gitu. Karena ya pada zamannya kan orang yang punya mobil seperti ini umumnya tidak dipakai daily ya gitu. Nah ini nih kalau bawa Mercedes ya, itu kan logo bintangnya tuh di depan, jadi itu juga bisa jadi patokan buat mengukur jarak mepet enggaknya ke kendaraan di depan gitu. Jadi itu kayaknya sih ya, kayaknya selain faktor estetika itu juga jadi faktor fungsionalnya gitu dari naruh logo bintang di depan itu, kata saya. Jadi ya biasa kalau di kita di The Rahmans Garage, unit yang kita punya itu kita tes dulu pakai daily. Jadi mobil ini udah saya pakai daily hampir 3 bulanan kali ya ini, sambil kita rapihin PR-nya gitu. Jadi biar dirasa-rasain lah gitu, maksudnya apa-apa aja yang kurang, terus kemudian juga hal-hal yang harus dirapihin lagi gitu ya. Jadi ketahuan semua gitu kalau kita udah pakai harian dulu. Dan impresi saya selama pakai mobil ini untuk harian, saya sehari ini menempuh jarak kurang lebih sekitar 70 kilo ya, dari rumah ke kantor di Jakarta Selatan. Terus kemudian juga seminggu sekali tiap weekend dipakai ke Bandung ya. Jadi
bolak-balik PP Bandung Jakarta itu kan ya, kalau dari tempat saya sekitar ya 300 kiloan lah bolak-balik PP setiap minggu gitu. Dan ya overall tidak ada kendala, mobil sehat ya, nyaman juga ya, jadi cocok lah gitu. Oh ya, satu hal lagi yang saya kurang begitu ini ya, tapi ini masalah preferensi ya. Kalau di Mercy W202 ini adalah material bahan bempernya gitu ya. Bodinya mah tebal, pintu tebal, tulang-tulang tebal, tapi bemper depan belakang itu kayak kerupuk gitu. Ya mungkin ini hanya menurut pandangan saya aja ya. Mungkin pada tahunnya, pada tahun itu kendaraan itu diharuskan pedestrian friendly. Jadi kalau misalkan amit-amit nabrak orang itu dapat meminimalisir tingkat fatalitasnya lah gitu, fatalitas dari si kecelakaan itu. Jadi bempernya Mercedes-Benz W202 ini, dan setahu saya juga di W210 itu sama. Jadi bahannya sangat ringkih gitu ya. Jadi kalau teman-teman nyenggol, nabrak gitu, pecah bempernya, yakin pecah gitu. Nggak kayak mobil-mobil lain gitu ya, kayak misalkan kayak mobil Jepang kan dia bempernya plastik ya bahannya. Jadi kalau nabrak itu biasanya penyok gitu ya. Atau kalau kayak di Peugeot tuh kalau nabrak bempernya itu paling geser bempernya, tapi bempernya nggak akan pecah gitu. Kalau nggak parah-parah cuma nyenggol-nyenggol aja gitu. Jadi nah ini harus harus diapik-apik lah gitu ya. Jangan sampai nyenggol kena bemper belakang ataupun bemper depan seperti itu. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ya, langsung aja WA kita, DM kita di Instagram di @therahmansgarage atau juga di TikTok @therahmansgarage. Kalau kamu minat sama unit ini, jangan ragu-ragu, langsung hubungi kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.